Shalom Bapak Ibu. Kita bersyukur bulan yang baru ini kita masuk di awal bulan adalah bulan reformasi ya. Nanti akhir bulan 31 Oktober kita akan memperingati hari reformasi. Dan saat ini kita masuk di dalam sesi yang pertama atau tema yang pertama yaitu Yesus Sang Reformator. Ada yang pernah dengar tentang hal ini? Yesus pengajar yang baik, itu seringkali kita dengar. Yesus gembala yang baik, juga seringkali kita dengar. Yesus penyembuh, pembuat mukjizat, kita juga sering dengar ya. Tetapi hari ini kita belajar Yesus Sang Reformator. Ya, teksnya dari Matius 5 ayat 17 sampai yang ke-20. Bolehkah saya bergantian dengan Bapak Ibu sekalian? Ayat 17 saya, kemudian Bapak Ibu 18, demikian seterusnya hingga ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian pada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang paling tinggi di dalam kerajaan surga. Sekian jauh pembacaan firman Tuhan, berbahagialah setiap kita yang mendengar dan juga melakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu yang terkasih, ketika kita bicara tentang reformasi, ya selalu identik ya dengan kita bicara tentang peristiwa yang Martin Luther lakukan di dalam tahun 1517 ya, di mana peristiwa sangat bersejarah sekali, ya tidak ada hal tersebut, maka tidak ada gereja Petra Indonesia. Ya, yang ada adalah gereja Katolik Roma pada saat itu. Dan kita melihat bagaimana Martin Luther pada saat itu, dia sedang bergumul dan dia punya pertanyaan. Ya, bagaimana aku bisa benar di hadapan Allah yang Maha Kudus. Ini pergumulan yang sangat baik sekali Bapak Ibu. Kenapa? Karena manusia-manusia yang berdosa tidak bisa menyamakan dirinya, kesuciannya dengan kesucian Allah. Dan ketika saudara dan saya punya pergumulan seperti ini sangat-sangat rohani sekali. Dia bergumul betul. Bagaimana mungkin kita bisa mendekati Allah yang kudus? Bagaimana mungkin kita bisa melakukan ritual-ritual keagamawian, lalu kemudian kita melakukan tradisi-tradisi daripada agama, lalu kemudian dikatakan setelah melakukan ini bisa masuk surga, bisa mendapatkan keselamatan di hadapan Allah. Bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Ya, Martin Luther bahkan sangat ketat sekali untuk melakukan hal tersebut. Sampai dia mendapatkan ayat di Roma 1:17. Baru melegakan dia. Orang benar hidup karena iman. Bukan karena melakukan tradisi, bukan karena melakukan perbuatan baik, bukan karena memberikan persembahan, tetapi karena iman kepada Yesus Kristus. Nah di sini ketika mendapatkan hal tersebut, dia mulai dengan hatinya yang membara ya untuk melakukan hal di mana Tuhan kerjakan dalam peristiwa reformasi yang luar biasa. Pintu gereja Wittenberg 1517 pada saat itu dibuat 99 dalil, 99 tesis, ya, yang 95 tesisnya yang luar biasa. Ketika itu reformasi terjadi di mana ada kekuatan daripada Injil Yesus Kristus yang melawan tradisi yang sedang berkembang
tradisi Roma Katolik yang pada saat itu sedang melenceng. Pada saat itu, saudara ya. Jadi jangan dikaitkan dengan Roma Katolik hari ini. Dan ketika kita melihat bagian firman Tuhan ini, saudara-saudara, maka kita melihat jauh sebelum Martin Luther, sudah ada pribadi yang jauh lebih hebat, yang melakukan reformasi terlebih dulu, yaitu Tuhan kita. Ya, Yesus Kristus, Sang Reformator. Nah, ini kita akan melihat bagaimana Yesus Kristus, Sang Reformator sejati. Tidak ada Yesus Kristus, Martin Luther, John Calvin tidak akan muncul, saudara-saudara. Dan kita akan melihat kenapa Yesus Kristus sampai dikatakan Sang Reformator. Ada 3 hal yang Yesus lakukan. Yang pertama adalah Yesus melakukan penggenapan yang lebih baik. Better fulfillment. Penggenapan yang lebih baik. Penggenapan apa? Nah, dalam ayat 17 dikatakan, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi untuk apa? Menggenapinya. Jadi saudara, dalam konteks ini Yesus sedang bicara tentang hukum Taurat, ya. Lalu kemudian Yesus datang untuk menggenapinya. Jadi ini konteks pada saat itu di mana orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat sedang bangga dengan dia melakukan perilaku agama. Dia melakukan hukum agamawi. Dan dia melakukan Taurat Musa sebagai kebanggaan superior di dalam kehidupan spiritualitasnya. Tetapi di sini kita melihat ketika Yesus datang, konteksnya adalah sama dengan khotbah di bukit dalam Matius yang kelima. Yesus mengajar murid-muridnya, berbahagialah kamu yang miskin di hadapan Allah. Miskin kok bahagia, ya? Ada juga kaya begitu ya, baru bahagia begitu. Ini kok lain daripada apa yang selama ini kami belajar dan diajarkan kepada kami. Orang Farisi, ahli Taurat mulai bertanya-tanya, berbahagialah mereka yang duka cita, maka mereka akan dihibur. Loh, duka cita kok suruh bahagia? Namanya duka cita itu diliputi dengan kesedihan. Berbahagialah mereka yang lembut hatinya. Lemah lembut kok bahagia, ya. Nah, kemudian mereka mulai bingung, ya. Kemudian ada lagi haus dan lapar akan Tuhan. Berbahagia mereka yang dianiaya karena kebenaran. Dan ini sama sekali tidak make sense di hadapan mereka, para orang Farisi, ahli Taurat pada saat itu. Dan kemudian di sini mereka melihat Yesus sebagai pengajar yang lain. Wah, jangan-jangan Taurat kami mau ditiadakan ini. Jangan-jangan ini Taurat Musa mau dihancurkan oleh Yesus. Ini betul-betul berbeda dengan apa yang selama ini kami belajar dan selama ini kami mengajarkan orang lain untuk memeluk agama Yahudi. Nah, di sini kita melihat Yesus justru menjawab, aku datang bukan untuk apa? Meniadakannya, tetapi untuk menggenapinya. Sebagai contoh, saudara-saudara, untuk kita bisa memahami akan hal ini, bayangkan seorang anak yang dia melihat foto ayahnya, dia kangen sama ayahnya yang sudah berbulan-bulan. Ayahnya ini mendapatkan tugas dari perusahaannya untuk pergi ke luar negeri. Sangat lama. Belum ada WhatsApp call, belum ada video call atau call-call yang lain, saudara-saudara. Ini zaman pada saat itu. Jadi panjang sekali untuk melakukan tugas negaranya. Lalu kemudian si anak ini dia lihat papanya, lalu dia merindukan papanya untuk pulang. Dan dia tanya sama mamanya, "Ma, kapan papa pulang?" "Minggu depan." Lalu dia tunggu-tunggu, kemudian udah minggu depan. Lalu kemudian tanya lagi sama, "Papa belum pulang, Ma? Kapan pulangnya?" "Minggu depan." Ya, sama ya. "Besok." Ya, habis besok tanya lagi, "Besok." Ya, kan besok gitu ya. Tanya terus minggu depan. Sudah dihitung minggu depan sudah sekian bulan, saudara-saudara. Dan kemudian akhirnya tok. Ya. Kemudian pintu dibuka, papanya pulang, saudara. Mamanya menjerit, peluk papanya, terus kemudian senang sukacita sekali papanya pulang. Dan kemudian apa yang dilakukan oleh anaknya? Anaknya cepat-cepat sambut papanya. Nah, ini anak yang beres hatinya. Tetapi ada juga saudara-saudara ya, anaknya tetap lihat foto papanya. Papanya pulang, anaknya tetap lihat. "Halo nak, nanti jangan ganggu aku." Ini orang Farisi yang saya maksudkan. Orang Farisi dan ahli Taurat tetap lihat daripada bayang-bayang Yesus.
Di dalam perjanjian lama, itu setiap teks, setiap ayat yang ditulis, itu untuk mengarahkan kepada Yesus. Untuk mengarahkan pada suatu hari ada Mesias yang dijanjikan. Nubuatan semuanya mengarah kepada Yesus. Lalu kemudian mereka mempelajari teks tersebut, lalu mengembangkan daripada hukum Taurat. Yang dari 10 menjadi ratusan, 500-an pada saat itu, saudara-saudara. Untuk apa? Untuk membanggakan dirinya, mereka merasa berjasa, superioritasnya muncul ketika mereka fokus terus terhadap konteks daripada perjanjian lama, hukum Taurat Musa itu. Mereka terpukau dengan bingkai foto itu. Padahal sang papa sudah datang. Nah, oleh karena itu kita melihat di sini bagaimana Charles Spurgeon, dia berkata, from every text of scripture there is a road to Christ. Setiap teks di dalam ayat Alkitab itu adalah sebuah jalan menuju Kristus. Setiap teks. Wow, ini luar biasa. Bagaimana Yesus tidak diam pada saat itu. Dengan Taurat Musa yang semakin lama semakin berkembang. Menjadi hukum Taurat yang akhirnya menjerat mereka. Dan akhirnya orang-orang yang berdosa kemudian tersisihkan. Orang-orang yang mau mendekat kepada Allah. Kemudian mereka justru menjauhkan diri daripada keselamatan dari kerajaan Allah itu. Yesus melakukan suatu peristiwa yang luar biasa. Di mana reformasi dilakukan oleh Yesus Kristus. Dia genapi hukum Taurat. Yesus menggenapi hukum Taurat. Dia memberikan penggenapan yang lebih baik. Kemudian yang kedua, kenapa harus Yesus? Karena Yesus adalah otoritas yang lebih baik. Better authority. Yesus berkata, sebelum lenyap langit dan bumi, satu iota pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat. Nah, ini penting sekali kata Yesus. Satu iota, saudara-saudara, adalah huruf terkecil yang seringkali saudara-saudara kita melihat huruf ini dalam bahasa Yunani. Apa pentingnya sih? Tetapi ketika satu iota itu dihapuskan, berubah makna daripada kalimat atau kata atau frase tersebut. Ya. Jadi waktu Yesus menekankan akan hal ini artinya apa? Artinya Yesus sang pemilik daripada hukum. Sang pencipta daripada hukum. Dia tahu persis maknanya seperti apa. Dia punya otoritas. Dia punya otoritas daripada hukum tersebut untuk membawa seseorang itu bisa memiliki jalur yang benar sehingga mendapatkan kasih daripada Allah. Sehingga waktu iota itu digeser atau dihapuskan, hati-hati, maknanya bisa berubah. Dan ini yang akhirnya menjadi sebuah kunci jawaban. Ketika Yesus mengatakan hal ini, artinya sang penafsir harus melihat daripada kacamata Yesus Kristus ketika menafsirkan hukum Taurat. Orang Farisi, ahli Taurat, terkenal jago menafsir daripada kitab suci, khususnya perjanjian lama. Tapi mereka salah tafsir. Mereka salah melihat. Sehingga akhirnya apa? Akhirnya mereka melihat bagaimana hukum Taurat itu yang menjadi yang utama. Bukan Yesus Kristus yang seharusnya mereka nantikan. Nah, di sini kita melihat saudara-saudara bagaimana otoritas daripada Yesus Kristus, pemilik daripada hukum Taurat, pencipta daripada hukum Taurat harus ada di atas. Otoritas Yesus ada di atas, tradisi daripada hukum Taurat ada di bawah. Nah, di sini mereka harus takluk kepada otoritas Yesus. Dan Yesus melakukan hal ini. Aku tidak meniadakan satu iota pun. Artinya otoritas tertinggi itu ada di saya. Ada di aku. Pencipta hukum ini. Sehingga waktu salah tafsir, kau harus bersedia memperbaiki di mana akulah yang punya makna sesungguhnya. Melihat kacamata firman Tuhan dari kristosentris. Pusatnya adalah Yesus Kristus. Dan Ortland dia menuliskan begini. Ini otoritas yang luar biasa. Bukan hanya otoritas kebenaran,
tetapi kebenaran yang hidup. Dorongan terdalam daripada Yesus, nalurinya yang paling alami adalah untuk mendekati dosa. Dan kemudian mendekati penderitaan itu, bukan menjauh daripadanya. Wow, saudara-saudara, banyak orang Farisi dan ahli Taurat pada saat itu ketika mereka tahu kebenaran, mereka anggap mereka punya otoritas. Lihat apa yang dilakukan, menjauh dari orang kusta. Bukan? Ketika mereka melihat ada orang-orang yang justru mendapatkan pertolongan, mereka justru membanggakan diri. Mereka melihat bahwa aku lebih rohani, aku bukan perampok, aku bukan seperti orang lalim, bukan pemerkosa. So perhatikan, ini otoritas yang diselewengkan, yang disalahgunakan. Dia tidak mau mendekat terhadap orang-orang yang menderita, yang seharusnya mereka lakukan akan hal ini. Tetapi mereka justru membanggakan diri. Mereka terus menaik untuk supaya apa? Supaya aku diberkati, aku diperkenan oleh Allahku. Di sini Yesus merombak sekali lagi. Dia reformator yang luar biasa. Dia mereformasi akan hal ini. Ini cilaka sekali kalau seperti ini akan terus terjadi. Yesus betul-betul seperti menghancurkan pemikiran-pemikiran yang keliru, yang sudah masuk di dalam jebakan agama pada saat itu. Sehingga apa? Sehingga kita pada saat ini bisa melihat Yesus dengan indah. Nah, di sini kita melihat, saudara-saudara, Yesuslah the true reformer, the great reformer, Jesus Christ. Dan kita tahu Yesus melakukan apa? Bukan hanya memperbarui sebuah sistem, tetapi yang dia lakukan adalah memperbarui hati. Hati seseorang itulah yang menjadi masalah. Hati yang penuh dengan dosa, hati yang dimasuki daripada serangan iblis, hati yang betul-betul dikendarai daripada si jahat. Untuk apa? Untuk menjauh daripada Tuhan. Meskipun seseorang itu beragama. Sekali lagi, saudara. Hati seseorang bisa dikendarai oleh iblis meskipun seseorang itu sudah beragama. Sehingga kita bisa melihat bagaimana, saudara-saudara, di mana ketika kita membandingkan Yesus dengan Taurat. Taurat itu berguna. Bisa tahu mana salah, mana benar. Tetapi kita melihat Yesus itu indah. Torah is useful. Jesus is beautiful. Taurat itu menunjukkan jalan kepada Yesus. Tetapi Yesus datang menghampiri. Otoritas yang di atas segala-galanya. Menjadi otoritas yang hidup. Dia bukan ada di singgasananya. Lihat, itu otoritas yang lebih tinggi daripada tradisi. Lebih tinggi daripada agama-agama. Tetapi dia hanya duduk diam di sana. Tetapi Yesus menghampiri. Mendekat kepada dosa dan penderitaan. Dan Taurat menuding kesalahan. Yesus memeluk dengan kasih. Orang-orang berdosa. Pemungut cukai. Yang merasa diri tidak layak. Justru Tuhan datang. Dipeluknya dengan kasih. Dipakainya. Seperti Rasul Matius itu. Dari pemungut cukai. Untuk dipakai menjadi seorang rasul. Yang luar biasa. Karena apa? Karena Jesus is better authority. Punya otoritas yang lebih hebat dari kalangan manapun. Ketiga, better righteousness. Kebenaran yang lebih baik. Ayat yang ke-20, saudara, saya bacakan buat kita. Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk di dalam kerajaan surga. Kenapa sampai ditekankan akan hal ini? Yesus berkata bahwa kebenaran kita harus melebihi, lebih benar daripada orang Farisi. Maksudnya apa? Apakah Yesus memberikan sebuah hukum yang baru, Taurat yang baru dan lebih banyak daripada hukum Taurat?
Ini yang mereka tunggu-tunggu. Orang Farisi, mereka terbiasa dengan hukum yang lebih banyak. Makin lebih banyak aturan, makin hebat. Tetapi saudara-saudara, kita tahu bahwa Yesus tidak melakukan akan hal ini. Justru Yesus memberikan sebuah hukum atau kebenaran yang sangat berbeda dengan mereka. Yaitu better righteousness spirituality. Better righteousness spirituality dikembangkan dalam teologi Injil Matius. Better righteousness. Lawannya adalah self-righteousness. Orang Farisi, ahli Taurat, punya spiritualitas untuk apa? Untuk membenarkan diri. Yesus justru memberikan sebuah spiritualitas yang berbeda. Kebenaran yang berbeda dengan apa yang selama ini orang Farisi miliki. Dan Christian righteousness is greater than Pharisaic righteousness in kind, not merely in degree. Maksudnya adalah kebenaran Kristen itu bagi Yesus lebih dalam, bukan lebih banyak. Kebenaran itu lebih dalam, artinya adalah bicara soal hati. Kebenaran lebih dalam artinya apa? Bukan bicara soal melakukan lebih banyak, supaya makin banyak dilihat orang, tetapi dari dalam hati. Apakah hati kita makin dalam menerima kasih Allah? Di sini penting sekali saudara-saudara kita sebagai anak Tuhan yang sudah semakin lama kenal Tuhan. Apakah hati kita makin dalam? Kasih Tuhan sama. Tetapi ada orang yang menyerapnya berbeda. Kenapa? Satu hatinya dangkal, satu hatinya lebih dalam. Hati makin dalam, makin merasakan kasih Tuhan. Makin dalam, makin merasakan lagi kasih Tuhan. Dia langsung melihat bagaimana Allah sudah bekerja dengan luar biasa. Apa yang sudah dikerjakan Allah itu cukup dan sempurna. Bukti kasih Allah di atas kayu salib itu sempurna buat diri. Dan di sini saudara, better righteousness spirituality itu nyata ketika hati setiap kita itu makin dalam, makin dalam, makin dalam. Orang Farisi makin banyak, tetapi hati makin dangkal. Karena itu dia cari pujian daripada orang lain. Dia cari pujian setelah melakukan perbuatan agamawi. Wah, ini saatnya untuk perbuatan ini dipuji-puji. Wah, sudah pelayanan, wah luar biasa. Wah, udah jadi majelis tuh, luar biasa. Udah bisa khotbah sekarang, wah itu luar biasa. Lihat saudara ya, makin luas, makin banyak yang dilakukan. Untuk apa? Memenuhi hati yang dangkal. Tetapi ketika bicara soal better spirituality atau better righteousness spirituality, hati makin dalam, tidak dilihat orang. Melakukan di dalam keseharian, di dalam rumah sebagai ibu rumah tangga, di dalam pekerjaan sehari-hari, tetap kasih Allah tidak pernah berkurang dari hadapannya. Ini better righteousness sangat penting sekali bagi setiap kita. Anak-anak Tuhan. Dan di sini terobosan baru yang dilakukan oleh Yesus. Tidak mungkin seseorang itu bisa mengerjakan akan hal ini kalau Yesus tidak menerobos akan hal ini, tidak mereformasi bagian seperti ini. Kenapa saudara-saudara? Ini strategi iblis. Strategi iblis yang paling jeli, yang paling advance. Saya katakan paling advance kenapa? Karena ada strategi iblis yang paling rendah, terus ada yang medium. Ini yang paling expert. Mau tahu bedanya? Yang paling rendah itu iblis itu biasanya nakut-nakutin dalam bentuk film-film di bioskop, di televisi itu loh. Jadi kuntilanak, jadi pocong gitu ya. Terus yang di barat jadi vampir, saudara ya. Terus kemudian terus ketakutan kan, terus dimatiin aja filmnya kan. Susah banget. Yang paling heran udah ketakutan tetap dilihat, teriak-teriak terus saudara ya. Di dalam gedung bioskop 2 jam itu bisa teriak-teriakan terus. Kemudian lihat putih-putih, terus kemudian ada dikuncir lagi begitu ya. Nah saudara, aduh ngapain buang waktu seperti itu ya. Ini strategi iblis yang paling rendah.
Ya, iblis itu pinter saudara-saudara ya. Jadi dia pakai strategi yang seperti ini. Tapi ini strategi paling rendah. Strategi yang kedua, yang tengah-tengah atau medium ya. Dia bisa masuk dalam hati orang, lalu membuat orang itu berlaku jahat. Perampok, pencuri, pezina, sudah mereka betul-betul terpengaruh daripada perkataan iblis. Mereka betul-betul menyakiti orang lain. Kenapa? Tidak ada pengampunan karena iblis yang mempengaruhi mereka. Mereka tidak mau untuk mengampuni orang lain dan iblis pakai dengan kata-kata yang kasar dan untuk menjatuhkan orang. Bahkan pembunuhan itu bisa terjadi. Tetapi yang ketiga ini yang paling expert. Strategi iblis tidak selalu membuat kita menjadi orang jahat. Tetapi membuat kita merasa cukup menjadi orang baik. Tanpa Kristus. Dan berpikir itu sudah cukup untuk masuk surga. Saya ketemu dengan beberapa orang. Saya doa untuk bisa menginjili. Dan kemudian dia suatu hari dia bisa percaya sama Yesus. Sampai sekarang saudara, saya terus masih doakan dan saya masih terus lakukan. Kenapa? Karena sudah merasa cukup baik. Keluarga juga baik. Jadi kalau diinjili dia hanya dengan, oh iya Yesus menyelamat dunia dan menebus dosa kita. Iya. Ya, saya udah baik. Dan anak-anak saya juga anak-anak yang baik. Perlu ke gereja? Nah perlu. Di sini kita melihat bagaimana strategi iblis bisa pakai dengan perbuatan baik, dengan menjadi orang-orang yang baik, menjadi orang-orang yang saleh, tapi tanpa Kristus. Ini sangat sulit, kita perlu doa sungguh-sungguh. Kita perlu minta kuasa Tuhan untuk mendobrak semua ini. Dan di sini Yesus melakukan reformasi yang luar biasa. Di sini Yesus tidak tinggal diam saudara, dan inilah good news. Yesus mencari orang berdosa. Dikatakan dalam Ibrani 9, tapi sekarang ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapuskan dosa oleh korbannya. Satu kali saja. Artinya apa? Sekali dia melakukan tuntas, itu sudah selesai di atas kayu salib itu. Sudah sempurna, sehingga apa? Sehingga pengaruh daripada hal-hal agamawi tadi yang dipakai oleh iblis sudah dikalahkan. Sudah dihancurkan oleh kuasa Yesus. Dan di situ jebakan-jebakan daripada kehidupan keagamawian itu seharusnya kita sadar dan kita tidak lagi terjebak di dalamnya. Sangat danger, sangat berbahaya. Kalau Yesus melihat hal ini masih terulang di dalam kehidupan orang Kristen, Yesus akan melihat itu danger. Aku sudah lakukan reformasi itu 2000 tahun yang lalu. Kenapa engkau masih terjebak di dalamnya? Kenapa masih ada anak-anak Tuhan yang melayani supaya apa? Supaya nanti diberkati Tuhan. Kenapa masih ada anak-anak Tuhan yang memberikan persembahan supaya apa? Supaya nanti tokonya sukses. Kenapa masih banyak anak-anak Tuhan ketika dia membaca firman Tuhan supaya nanti anak-anaknya diberkati oleh Tuhan. Sudah lihat, jadi Taurat yang baru. Aku melakukan A supaya Tuhan melakukan B. Bukankah Yesus sudah memberikan segala-galanya? Dan bahkan di atas kayu salib itu sudah sempurna. Cinta kasih Tuhan itu sudah cukup. Dan ketika kita melakukan hal agamawi ini, karena Yesus mengasihi kita. Karena Yesus begitu mengasihi engkau dan saya, maka ayo beribadah. Karena Yesus sedemikian cintanya bagi engkau dan saya, ayo kita melayani bersama-sama. Karena Yesus sudah memberikan segala-galanya, memberikan nyawanya bagi setiap kita. Ayo berbuat baik bagi sesama. Berbuat baik. Karena kita tahu atas kemurahan Tuhan. Tuhan terlalu baik. Dengan hati yang dalam kita menyerap kebaikan Tuhan. Tuhan engkau terlalu baik bagiku.
Aku diselamatkan, bahkan aku diberkati hidupku. Dicukupi oleh Tuhan. Aku melihat ada orang lain yang belum cukup, Tuhan pakai aku untuk jadi saluran berkat. Titik. Jadi semua yang kita lakukan adalah respon dari apa yang Tuhan sudah kerjakan. Karena peristiwa reformasi yang Yesus kerjakan, kita harusnya sadar, kau dan saya disayang oleh Tuhan. Karena reformasi yang Yesus kerjakan di dalam Kristus, kita merasa dikasihi, bahkan tidak pernah terputus kasihnya bagi setiap kita. Kita dimuliakan, dibaharui. Ketika kita susah, kita dihibur. Bukan karena berkat, tapi karena cinta kasihnya di atas kayu salib itu sempurna. Yesus juga menderita bagi engkau dan saya. Artinya kita tidak pernah menderita sendirian. Ada Yesus yang sama-sama menderita di dalam perasaan sakit yang dideritanya. Ikut solider menanggung penderitaan kita. Bukan karena engkau hebat melayani, baru dikasih oleh Yesus. Bukan karena ada pendeta jago khotbah, baru pendeta itu dikasih oleh Yesus. Bahkan bukan karena ada majelis yang punya uang banyak dan sukses, baru dikasih oleh Yesus. Tetapi Yesus sudah mengasihi mereka semuanya, apa adanya dan sempurna, baru kita melayani Yesus. Amin Bapak Ibu. Sebentar lagi kita akan duduk di meja perjamuan kudus. Kita mengingat bahwa Yesus bukan hanya better fulfillment. Yesus bukan hanya better authority. Yesus bukan hanya better righteousness. Tapi Yesus is the better sacrifice. Orang Farisi, dia mencari korban pada saat itu, yaitu dalam bentuk kambing domba yang disembelih untuk mengakui dosa, untuk menghapus kesalahan mereka. Tapi Jesus is the better sacrifice. Di mana Yesus adalah korban yang sempurna. Karena bukan darah domba, tetapi darah anak domba Allah yang menanggung dosa dunia. Karena Jesus the better sacrifice, kita memungkinkan punya better righteousness, spirituality. Mari kita datang di hadapan Tuhan. Mari kita tunduk kepala. Dan biarlah firman Tuhan boleh kembali mengingatkan setiap kita. Kita mempersiapkan diri